Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang kami ucapkan kepada anak-anakku sekalian peserta didik baru di SMP Negeri 20 Makassar. Semoga anak-anakku merasa senang memasuki masa sekolah yang baru, yaitu di SMP Negeri 20 Makassar. Pada kegiatan MPLS ini, Ibu akan membawakan materi tentang kurikulum 2013. Kurikulum itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun tujuan kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pada struktur kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti yang merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Rumusan kompetensi inti sebagai berikut. Pertama, kompetensi inti 1 biasa disebut KI1, itu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Adapun mata pelajaran yang akan kita pelajari nanti di SMP Negeri 20 yaitu ada 11 mata pelajaran. Pertama yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, lanjut bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, seni dan budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, dan terakhir adalah bahasa daerah yang merupakan mulok. Dalam pengembangan diri itu terdapat pada kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa kegiatan yaitu kepramukaan, palang merah remaja, paskibra, keagamaan, kesenian, dan keolahragaan. Nanti anak-anakku dapat memilih dari kegiatan tersebut sesuai bakat dan minat yang anak-anakku miliki. Kemudian pada tahap pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 itu ada 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan itu yang pertama-tama mampu mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, kemudian mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari. Kemudian menyampaikan kompetensi yang akan dipelajari dan menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, dan selanjutnya menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan dilakukan. Pada kegiatan inti, disinilah terjadi proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Dalam hal ini, guru akan memfasilitasi peserta didik. Dan yang terakhir, pada kegiatan penutup, itu
Guru bersama peserta didik itu membuat rangkuman, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan, dan melakukan umpan balik. Kemudian terakhir, guru akan melakukan penilaian dan melakukan tindak lanjut apakah berupa remedi, pengayaan, atau konseling. Kemudian yang terakhir menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Itulah tadi tahapan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nantinya. Untuk aspek penilaian itu ada 3, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Dan yang terakhir, sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, itulah sedikit tentang kurikulum 2013 yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran di sekolah kita nantinya. Ibu ucapkan selamat belajar. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengikuti proses pembelajaran dan baik dan tetap gembira serta menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu Merdeka Belajar. Apa yang dikatakan merdeka belajar? Merdeka belajar dapat dipersepsikan sebagai upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai hambatan, terutama tekanan psikologis. Bagi guru, dengan memiliki kebebasan tersebut, lebih fokus untuk memaksimalkan pada pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional, namun tetap dalam rambu kaidah kurikulum. Dan untuk peserta didik, bebas untuk berekspresi selama menempuh proses pembelajaran di sekolah, namun tetap mengikuti kaidah aturan di sekolah. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar itu ada 4. Yang pertama, tentang ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Yang kedua, tentang ujian nasional. Dan yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi. Keempat kebijakan Merdeka Belajar ini telah diubah ya dari yang sebelumnya menjadi yang berlaku pada saat ini. Untuk ujian sekolah berstandar nasional USBN, ya situasi yang ada ya saat ini yang lalu itu Undang-Undang Sisdiknas memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan, namun USBN membatasi penerapan hal ini. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak. Yang arahan kebijakan barunya, di tahun 2020 USBN akan diganti dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, untuk ujian nasional. Kemarin pada di masa pandemi ini, kita tidak bisa lagi melakukan ujian nasional. Dan ini memang sudah direncanakan pada tahun 2020 pun akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya.
Namun 2020 pun sudah tidak bisa lagi dilaksanakan karena adanya pandemi. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kemudian untuk rencana pelaksanaan pembelajaran, itu terkait dengan format, komponen, dan durasi penulisan. Pada arah kebijakan baru, itu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 kompetensi inti ya dapat dipilih secara mandiri, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Cukup 1 halaman. Kemudian yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru, PPDB zonasi yang baru-baru kita laksanakan juga, dan anak-anakku adalah hasil ya kelulusan dari PPDB tahun ini. Ada jalur non zonasi dan ada jalur zonasi. Dan arah kebijakan baru untuk jalur zonasi itu lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Untuk jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, jalur presentasi sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Nah, mari anak-anakku sekalian, kita ciptakan suasana pembelajaran yang lebih happy, menyenangkan di dalam kelas. Anak-anakku sekalian, selamat kami ucapkan sebagai peserta didik baru di SMP Negeri 20 Makassar. Sekali lagi, mari melakukan pembelajaran yang lebih happy dan menyenangkan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.